Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, dalam kesempatan yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan di pagi yang cerah ini, mari kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih memberikan iman dan memberikan kesehatan kepada kita. Saudara-saudara, bahwa istiqomah itu hal yang penting. Istiqomah itu mulazamatul thoriq bi fi'lil wajib, yakni konsisten dalam melakukan sesuatu dengan pasti. Ada yang menyebutkan al-istiqomatu khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Artinya orang yang punya kekuatan, punya karamah, punya kemuliaan, yang tidak istiqomah itu kalah dengan orang yang istiqomah. Walaupun dia sedikit, tapi tetap ajak dan istiqomah. Kita sholat 5 waktu harus istiqomah. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Apa fungsinya? Mari kita coba untuk melihat sebuah hadis Rasulullah tentang bagaimana takdir itu diberikan kepada seseorang. Tentang bagaimana keputusan Allah yang diberikan kepada seseorang. Yakni tentang nasibnya baik di neraka maupun di surga yang ada di akhirat nanti. Kita akan melihat Rasulullah pernah berkata di dalam sebuah hadisnya, fa inna ahadakum la ya'malu bi amalil jannah. Ada seseorang laki-laki yang beramal, ya, dan amalan itu adalah amalan yang menuju ke surga. Tiap hari dia sholat, ibadah terus-terus dan terus-terusan. Nah, hatta la yakunu bainaha wa bainahu dhira', sehingga dia seperti dengan surga itu hanya 1 dhira'. 1 dhira' itu hanya sedikit, pendek sekali. Mulai dari dia kecil sampai dia besar, dia beramal baik, orang alim dan orang baik sekali. Dan seperti tadi digambarkan, dia antara dia dengan surga itu hanya 1 dhira', setengah meter lah. Tetapi apa yang terjadi? Fayasbiqu alaihil kitab, maka telah tertulis di dalam kitab. Faya'malu bi amalin nar, di akhir kehidupannya dia banyak melakukan amal-amal yang bisa memasukkan dia ke dalam neraka. Di ujung kehidupannya dia banyak melakukan amal-amal yang tidak baik, dibarengi dengan maksiat tanpa ada taubat sama sekali. Fayadkhulun nar, kemudian masuk neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Di sisi lain, la ya'malu bi amalil nar. Ada orang yang mulai awal dia sudah melakukan amal-amal yang menyebabkan dia masuk neraka. Hatta ma yakunu bainaha wa bainahu dhira' illa dhira'. Depan tadi juga illa dhira'. Sampai-sampai dia itu dengan neraka sangat dekat, sampai 1 dhira'. Dan semua orang memvonis dia adalah masuk neraka, masuk sebuah kecelakaan yang besar di akhirat, yakni tempatnya di neraka. Fayasbiqu alaihil kitab,
Tetapi dalam kitabnya telah diawali dengan kebaikan. Faya'malu bi amalil jannah. Kemudian dia beramal di akhir kehidupannya pada saat mau akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia beramal yang baik. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk surga. Artinya bahwa sesuatu itu tidak bisa mengalahkan takdir. Lalu ada pertanyaan, kalau begitu kita hidup ini ya santai-santai saja, leha-leha saja, karena sudah ditakdirkan Allah. Maka Nabi Muhammad memberikan sebuah jawaban. Apa jawaban? Dan ini perlu kita pikirkan bersama. Apakah sudah kita rasakan? Dari berbagai realita yang disampaikan di depan sebagai takdir yang pasti. Apakah kita harus kemudian melakukan sesuatu hal yang tidak baik? Kita wait and see, menunggu, kemudian di akhir kehidupan kita tidak ada hasil sama sekali karena kita menganggap bahwa itu sudah takdirnya Allah. Ahlus sunnah wal jamaah itu memberikan ruang untuk berikhtiar, memberikan ruang untuk berpikir. Allah memberikan kesempatan kita untuk melakukan hal yang baik. Fakuli malu fasayarallahu amalakum. Beramallah, Allah akan tahu apa yang kamu lakukan. Artinya Allah akan memberikan penghargaan. Dari sisi ini, maka Rasulullah mengatakan, kullun muyassarun lima khuliqalah. Sesuatu itu dimudahkan dengan bakatnya. Kita akan melihat bakat-bakat itu terjadi pada kita. Kalau bakatnya dia ahli surga, dia akan melakukan kebaikan sampai akhir kehidupan. Kalau bakatnya dia ahli neraka, dia akan malas melakukan kebaikan sampai akhir. Jadi intinya kembali kepada kita bahwa ikhtiar itu perlu. Karena kita belum tahu. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Sesuatu itu dimudahkan dengan bakatnya. Para pelukis dia akan mudah belajar melukis. Para fotografer dia akan belajar dengan mudah fotografer. Para qori-qoriah dia akan belajar dengan mudah karena bakatnya. Alhasil kalau bakat kita ini masuk surga, maka kita disemangatkan untuk belajar dalam kebaikan. Kita disemangatkan untuk melakukan ibadah. Kita disemangatkan mendekatkan diri kepada Allah. Kita disemangatkan mencari ilmu untuk menyempurnakan ibadah dan kedekatan kita kepada Allah. Insya Allah itu adalah bakat-bakat surga. Tetapi kalau kita bakatnya neraka, maka kita akan jauh dari Allah. Kita akan senang bermaksiat. Kita tidak suka dengan belajar mencari ilmu. Kita tidak dekat dengan para ulama dan para salafus sholihin. Kita tidak semangat untuk bertobat kepada Allah. Kita hanya melakukan hal yang bersifat duniawi, tapi tidak diimbangi dengan ukhrawi. Kembali kepada kecerdasan kita. Mari kita semangat untuk beribadah. Mari kita semangat mencari ilmu. Dan mari kita semangat untuk mencari nasihat dan petuah para ulama dan para kiai. Kemudian mari kita semangat mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak boleh lupa dalam keadaan apapun, dimanapun, dan siapapun kita tetap minta petunjuk kepada Allah untuk menjadi bakat-bakat yang baik, yaitu bakat menuju surganya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.